Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'a wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syahrul. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh Saudara Syahrul. Semoga kita yang mendengarkan mendapat pahala yang setimpal. Baik, untuk kali ini sebelum memulai kegiatan kajian tematik kedua ini, kita lihat dulu CV dari Teh Rahma. Sebentar, akan saya share screen CV dari Teh Rahma. Ya. Teh Rahma lahir di kota Batam ya, tahun 1999, di riwayat pendidikannya SD di SDIT Ulil Albab, SMP di Baitul Ansor Boarding School Cimahi, kemudian melanjutkan studi SMK di Darut Tauhid ya, di AAGIM. Kemudian saat ini ada di Universitas Pendidikan Indonesia, masuk pada angkatan 18 di jurusan IEKI atau Ilmu Keuangan Ekonomi Islam, dengan keahlian teamwork, ekonomi syariah entusias, WhatsApp marketer, pengalaman organisasi, ikut ikatan santri, Baitul Ansor Boarding School, OSIS SMK Darut Tauhid, lembaga dakwah, unit kegiatan mahasiswa itu atau LKDM pada bidang kepala biro administrasi keuangan, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Ilmu Ekonomi Keuangan Islam, kemudian lembaga dakwah kampus unit kegiatan mahasiswa UPI, dan pernah menjabat sebagai kepala bidang ekonomi kreatif ya, komunitas muslimah, kemudian DT Peduli Darut Tauhid. Nah, ini juga Teh Rama memiliki banyak prestasi nih. Itu ada lomba KBMK kategori perencanaan bisnis dengan aspek SDGs ya, Sustainable Development Goals, kemudian lomba bisnis ambassador UPI, dan lomba Ideas Indonesian Student Entrepreneur Batch 6 UGM, dan lomba wujudkan idemu bersama. Baik, dengan hobi membaca, dan ini alamat dari data pribadi dari Teh Rahma itu sendiri. Oke, mungkin kepada Teh Rahma sudah dibacakan CV-nya. Mangga untuk ada Teh Rahma dipersilakan untuk memberikan materi. Nanti akan saya share screen untuk materinya. Oke, suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Masya Allah ya. Masya Allah ya, kita bisa bertemu nih walau pandemi, walau terhambat gak bisa ketemu tatap muka, tapi kita bisa, karena pandemi kita bisa silaturahim ya. Boleh, sebelum teteh mulai nih, boleh tahu teman-teman asalnya dari mana aja nih, ketik nama terus dari mana, boleh komen di room chat ya.
Teteh pengen tahu nih dari mana aja teman-teman domisilinya. Teteh tunggu ya. Dari Bandung, Aksol. Oke, sama ya dari Bandung. Terus dari mana lagi nih? Cimahi, Jambi, jauh ya. Bandung, kebanyakan Bandung ya. Bandung Kopo. Oke. Pelabuhan Ratu. Oke. Jakarta. Cilacap, Pangalengan. Oi. Oke. Silakan yang baru gabung, baru dengar juga, boleh langsung aja chat di room ya, karena insya Allah kita di sini bakal belajar bareng-bareng, bukan berarti teteh ngomong di depan dalam artian udah paham gitu ya, tapi masih belajar juga. Qadarullah di IEKI juga ya, semester 6, alhamdulillah gitu. Nah, oke, kita di sini bakal ngomongin tentang mengelola keuangan sesuai syariat Islam. Boleh di next? Oke, jadi ini nggak bisa digedein ya Rizal ya? Ya udah segitu cukup. Cukup teh. Oke, jadi cukup. Jadi bismillahirrahmanirrahim nih, teteh mulai. Semoga nanti teman-teman yang nyusul pun masih bisa menyimak gitu ya. Kita berpatokan dulu nih dengan kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah zaman Nabi Muhammad. Kenapa kita harus berpatok gitu ya? Kenapa sih teh harus ngelihat sejarah kemarin? Padahal harusnya kita move on nih. Nah, sebenarnya udah tercantum nih dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Sungguh ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Jadi konteks ayat Al-Quran ini tuh sebagai kita ini disebut sebagai umat Nabi Muhammad, maka setiap kita tentu saja harus mengenal gitu. Harus mengenal, bukan hanya mempelajarinya tuh secara kronologis, bukan hanya menghafal, oh Nabi Muhammad lahir tahun sekian, di mana tahun gajah dan sebagainya gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi kita harus tahu manfaatnya, hikmah-hikmah setiap kejadiannya gitu. Nah, kita pun bisa dapat mengambil peristiwa-peristiwanya. Nah, contoh nih ya, Teteh ngambil 2 contoh, 2 tokoh saat yang paling terkenal gitu ya, Teteh ambil, ada Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini terkenal dengan saudagar yang pakaian yang kaya raya. Kenapa? Karena beliau ini mewarisi usaha ayahnya gitu, usaha ayahnya yang menjadi saudagar kain gitu. Nah, kenapa? Jadi waktu zaman dahulu kan belum ada teknologi, belum seperti hari ini gitu ya, yang mungkin menjadi seorang pebisnis tuh bisa akses internet dan sebagainya. Nah, dulu mah serba adanya gitu. Jadi bahkan dulu tuh Utsman bin Affan ini walaupun perilaku sebagai orang kaya ya, tapi beliau ini pakaiannya mah sederhana gitu, bahkan memakai pakaian seadanya, tidak seperti orang kaya zamannya gitu, berhambur-hambur harta gitu. Bahkan beliau pada saat ini, jadi beliau tuh punya kekayaan hingga 15.000 dirham. 15.000 dirham ini jika diangkakan hari ini gitu ya, ada sekitar 2.940.250.000. Itu kekayaan yang sangat banyak gitu ya saat zaman dahulu. Nah, bahkan beliau ini pernah ada suatu kejadian waktu itu umat Islam sangat kehausan saat mengalami perang. Akhirnya Nabi pun adakah di antara kasih atau membeli air gitu ya untuk umat Islam. Akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur yang sangat mahal, haksilan yang paling tinggi gitu. Akhirnya dilim silarnya, Utsman pun khusus oleh Nabi gitu, didoakan bahwasanya emang Utsman ini sahabat Nabi yang paling kaya gitu di antara
sahabat lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini selalu sahabat lainnya bahwa ketika teman-teman dapat gaji itu membeli cetakannya tuh untuk properti. Jadi tidak kan uang itu hanya beliau sukses. Jadi properti ini udah ada nih sejak zaman dahulu, bukan hanya saat sekarang aja gitu. Ini masih terputus nggak? Lumayan Ini terputus teh teh lagi suaranya. hujan, kalau di rumah teh nyaman gitu. Masih putus-putus. Masih putus-putus tadi teh. Kalau sekarang Ya, sudah lancar. jadi untuk teman-teman yang nanti nyimak, insya Allah Teteh ada sedikit hadiah buat nanti teman-teman yang nyimak fokus bisa bertanya. Di akhir ada ya teman-teman, nanti insya Allah di akhir presentasi. Boleh di next? Oke, jadi sebelum kita ngebahas tentang perencanaan keuangan sesuai Islam, kita bahas dulu nih sebenarnya fungsi asli uang itu apa gitu ya. Fungsi sebenarnya uang gitu. Nah, yang pertama kita lihat ada sebagai alat tukar. Maksudnya alat tukar itu apa gitu. Nah, alat tukar ini ketika kita melakukan tukaran gitu ya, jual beli, orang-orang itu akan melakukan pertukaran itu dengan menukarkan barang dengan uang gitu. Jadi saat dulu kan ada zaman barter. Nah, saat zaman barter ini itu akan dimudahkan gitu, akan tidak menyulitkan dan sama gitu nilai barangnya ketika menukarkan barang dengan uang. Jadi uang ini sebagai alat tukar. Lalu yang kedua, satuan hitung. Satuan hitung itu maksudnya apa? Jadi uang ini bisa memperhitungkan berapa banyaknya, berapa besarnya nilai barang itu. Misalnya harga pensil, harganya sekian. Nah, itu bisa menjadi satuan hitung besar kecilnya barang gitu. Nah, selanjutnya tuh alat penyimpan nilai. Nah, maksudnya alat penyimpan nilai, ketika misalnya nih seorang penjual melakukan transaksi dengan sejumlah uang. Nah, bahkan ketika uangnya ini ditaruh, masih bisa dipakai di masa-masa yang akan datang itu. Tidak hanya di hari itu aja. Jadi, kita harus pahami dulu sebenarnya fungsi asli uang ini apa gitu ya. Sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Mungkin belajar mungkinnya di SMA-nya kayak gitu. Boleh di next? Nah, sebenarnya ketika kita udah tahu fungsi nilai uang, terus apa sih yang menjadi kebutuhan manusia? Nah, sebenarnya dalam Islam kita udah diatur gitu, yang mana kebutuhan, mana keinginan. Bahkan dalam Islam kita udah diharuskan untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita punya keinginan, misalnya aku pengen beli yang lagi viral gitu sekarang makanan, nah itu menjadi kebutuhan fisik kita, jiwa kita, atau hanya ego doang, ego yang pengen ikutan viral gitu. Nah, sebenarnya dalam Islam bisa menjadi urutan nih, yang pertama agama gitu ya. Agama ini jadi kita tuh sebenarnya manusia membutuhkan agama gitu. Karena apa? Karena agama ini kita nih ada ya di dalam Islam nih rukun iman ya, teman-teman pasti belajar gitu tentang rukun iman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya hari akhir, dan terakhir qada dan qadar. Jadi kebutuhan manusia terhadap agama penting gitu. Karena kalau kita ngelihat ya, misalnya punya relasi atau kita lihat saudara-saudara kita di Jepang gitu ya, ada yang nggak punya agama gitu, ateis. Nah, itu bisa jadi dia bahkan hidupnya tidak seimbang gitu. Bahkan angka tingkat bunuh dirinya lebih tinggi gitu ya dibanding mungkin negara Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah,
Terus dari agama, udah terpenuhi nih agamanya, yakin gitu tentang rukun iman dan sebagainya. Lalu selanjutnya jiwa atau nyawa. Jadi maksudnya ini manusia dengan kehidupan ini itu adalah sebuah mahakarya gitu, mahakarya dari Allah yang harus kita jaga. Jadi ketika udah punya agama, lalu selanjutnya menjaga jiwa gitu ya. Nah, udah dari agama, jiwa, terus akal. Nah, maksudnya akal ini kecerdasan kita, kepandaian kita dalam belajar, mungkin yang menuntut ilmu dan sebagainya tuh harus dipenuhi gitu. Nah, udah dari agama, jiwa, terus akal, terus keturunan. Nah, dari keturunan ini agama Islam ya udah mengatur kita tuh mengenai perkawinan, terus misalnya warisan, muhrim, terus ketentuan tentang menikah dan sebagainya gitu ya. Bahkan adab terhadap ortu juga udah diatur. Nah, itu juga sebagai kebutuhan kita setelah agama, jiwa, akal, dan keturunan. Nah, yang terakhir nih harta. Loh teh, kenapa harta diakhirkan gitu? Padahal kan kita pun nggak bisa hidup gitu ya tanpa uang misalnya gitu ya, mindset teman-teman. Nah, tetapi harta dalam Islam ini diakhirkan gitu ketika agama sudah terpenuhi, jiwa, akal, terus keturunan, yang terakhir ini harta. Harta ini, karena harta ini merupakan ujian, tapi merupakan sekaligus cobaan gitu. Ketika misalnya nih, harta kita misalnya kekayaannya sedikit, itu bisa menjadi kekufuran gitu. Kekufuran itu artinya kita nggak percaya, kok rezeki kita seret-seret aja sih, sedikit-sedikit aja, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kekayaannya gede gitu ya, besar. Nah, itu juga bisa menjadi cobaan apakah kita bisa mengelola keuangan itu dengan benar, apa misalnya dihambur-hamburkan dengan yang negatif-negatif gitu, kayak gitu. Terus selanjutnya, udah. Nah, setelah kita tahu gitu ya fungsi asli uang, terus kebutuhan manusia apa aja, lalu sebenarnya kita udah bisa mulai nih perencanaan uangnya seperti apa gitu yang sesuai Islam. Next. Nah, jadi perencanaan keuangan Islam ini tadi yang Teteh sebutin dari agama sampai harta, itu maksudnya maqasid syariah. Maqasid syariah ini apa? Jadi sebagai tingkatan kebutuhan menurut Islam yang nantinya kita akan mencapai kemenangan ketika udah mencapai semuanya gitu. Ketika kita mencapai 5 poin tersebut, yang terakhir harta kayak gitu. Nah, ketika harta kekayaan kita dikelola dengan sesuai ketentuan Maha memberi gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menciptakan ya amanah itu akan terjalani gitu. Kita tidak akan terzolimi dengan diri kita karena setiap harta yang kita punya pastinya ada hak-hak orang lain, ada hak-hak bukan yang punya kita sendiri gitu. Karena bahwasanya harta yang dititipin sama Allah itu pastinya amanah yang kita harus kelola dengan baik gitu. Misal kita punya warisan satu sawah, nah itu bukan berarti ya punya kita sendiri, Pak. Karena nanti di akhirat, nanti saat kita di kuburan, itu pastinya kita nggak bisa bawa kan semua harta kita, pastinya cuma kita sendiri pribadi. Nah, maka dari itu ketika kita punya harta, pastinya harus kita kelola dengan baik, harus kita jaga, harus kita gimana caranya nggak kekal, karena nggak akan bisa dibawa gitu ya. Nah, terus next. Nah, terus Teteh selanjutnya bakal ngejelasin tentang 5 cara gimana caranya kita ngelola keuangan. Nah, next. Nah, yang pertama, yang tadi udah disebutin gitu ya, ketika kita punya harta, pastinya kita harus membersihkan harta. Nah, dengan cara apa? Dengan cara zakat, sedekah, infak. Kalau misalnya teman-teman tentang zakat gitu ya, kita masih terkadang gitu ya, Teteh pun sendiri masih ditanggung oleh orang tua. Nah, tetapi ketika infak atau sedekah, misalnya
sedekah subuh apalagi ya yang paling utama dan apa ya, efeknya tuh bakal kerasa banget ketika kita sedekah subuh gitu. Bisa jadi kita memberkahi satu hari itu gitu. Nah, dengan kita berzakat, infak, sodakoh itu bisa membersihkan harta. Kita sudah melaksanakan apa yang menjadi hak orang lain di dalam harta kita gitu. Nah, terus selanjutnya membelanjakan dengan hemat, pilih kebutuhan atau keinginan. Ketika teman-teman memiliki satu rasa keinginan gitu ya, misalnya di bulan ini, nah ketika kebutuhan bulanan dengan keinginan bulanan nih yang harus bisa dibedakan gitu. Misalnya pengen punya handphone baru, jenis baru. Nah, itu tuh dipikir-pikir lagi, apakah itu kebutuhan yang emang kita pengen sampai nggak bisa digantiin. Misalnya, aku bisa punya HP karena HP yang satu udah nggak bisa dipakai. Nah, bisa jadi itu emang kebutuhan. Tapi ketika emang pingin gaya-gayaan, pengen pengen gaya aja teh, pengen ngikutin tren. Nah, bisa jadi itu keinginan doang. Nah, coba belanjakan uangnya itu dengan hemat. Jadi bisa dibedakan lagi tuh antara kebutuhan yang kayak gimana, keinginan yang kayak gimana gitu. Lalu yang selanjutnya investasikan masa depan. Maksudnya investasikan masa depan ini, jadi teman-teman nih harusnya bisa nabung gitu. Jadi ketika udah punya uang, misalnya dikasih nih bulanan, atau misalnya ada yang udah punya bisnis, disisihkan gitu ya antara profit, misalnya keuntungan bersih dan misalnya yang kotor gitu. Nah, itu kita investasikan masa depan, misalnya mau menabungnya di kencelengan atau misalnya di bank kayak gitu. Atau misalnya mau punya beli emas atau misalnya dan sebagainya gitu. Intinya jangan sampai uang yang dikasih itu dihabiskan full gitu. Tidak bisa kita nikmati di masa yang akan datang kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah yang terakhir ada dua cara. Dua cara terakhir ini mengembangkan harta. Jadi maksudnya mengembangkan harta ini dengan kita cara harta ini nggak kita pendam sendiri gitu. Kita kembangkan. Misalnya kita tahu ada teman yang butuh modal, ada yang butuh teman modal, atau misalnya ada teman yang butuh pinjaman. Nah, kita bisa kembangkan hartanya gitu. Kita bisa kasih mereka pinjaman, terus mereka pun bisa membagi hasil keuntungan penjualannya misalnya dengan kita. Atau misalnya dengan cara-cara positif lain gitu. Nah, jangan sampai ketika kita mengembangkan harta pun harus pilih-pilih. Jangan sampai yang nggak Allah suka gitu. Misalnya dengan ada unsur bunganya gitu, ada unsur ribanya, itu jangan sampai, karena orang yang memakan riba, orang yang menggunakan riba itu Allah nggak suka, karena itu sebagai pinjaman yang berlebih, yang jadi ketika kita minjem 50.000, tiba-tiba ketambah 55.000. Nah, itu jangan sampai 5.000-nya ini menjadi uang bunga gitu. Jadi ketika mengembangkan harta pun harus dipilih-pilih lagi, harus dipikir lagi, oh ini baik nggak ya, oh ini buruk ya. Dengan banyak literasi, dengan banyak diskusi pun itu bisa jadi inspirasi gitu bagi teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya ini yang terakhir, punya financial planner. Nah, ketika teman-teman dapat uang bulanan, itu harusnya teman-teman udah punya presentase, misalnya dapat 500.000 ya misalnya. Nah, itu harus dipeta-petakan gitu. Misalnya 100.000 buat sedekah, 100.000-nya lagi buat apa, 100.000-nya lagi buat apa. Jadi punya rencana keuangan yang dimana semuanya ini udah tersalurkan gitu, nggak sampai cuma dihabiskan buat foya-foya aja, buat enak-enaknya aja. Tapi dari semasa ini kan teman-teman angkatan 2019 sama 2020 pastinya masih jauh dong perjalanannya di perkuliahan gitu. Jadi harus pinter-pinter deh atur keuangan, misalnya ya tadi gitu, dengan mungkin sisanya berapa persen buat sedekah, berapa persen misalnya buat wakaf gitu ya, investasi kita di akhirat nanti kayak gitu. Jadi
intinya dari semua perencanaan keuangan itu benar-benar harus punya financial planner, misalnya dicatat dulu di notes, atau misalnya ya punya tabungan sama orang tua atau sebagainya gitu. Banyak cara ya sebenarnya, tapi disesuaikan lagi nih, apakah sudah sesuai dengan yang Allah suka atau yang belum Allah suka, kayak gitu. Oke, terakhir, ini kayaknya cepet banget ya. Nah, yang terakhir, karena tadi Teteh udah bicara nih tentang bagaimana cara ngelola keuangan. Nah, sekarang teman-teman yang mau bertanya dan yang nanti bisa bikin resume di IG story dengan tag IG Himadikpar dan tag IG @rahmadistia, nanti dibantu ya sama MC. Nanti dapat voucher senilai 500.000 yang dimana nanti bisa ditukar dengan join sekolah bisnis punya Teteh dan teman-teman kayak gitu. Sekarang mungkin boleh ya Pak MC sesi pertanyaan. Siap, boleh. Oke, terima kasih kepada Terema yang sudah menjelaskan materi yang sangat menarik sekali. Kepada teman-teman, mangga dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Nih, kita lihat pertanyaannya pasti banyak yang menarik ya, karena seru juga nih nanti bisa dapat voucher sekolah bisnis kan. Bermanfaat sekali pasti. Tapi kalau jika belum ada yang bertanya, nggak apa-apa, karena nanti selain yang bertanya, yang bikin resume di Instastory juga dapat vouchernya. Kayak gitu. Maka kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya, dipersilakan mau via kolom chat ataupun on mic dipersilakan. Oke Teh, ini udah ada yang bertanya Teh dari Kinski. Saya bacakan ya Teh. Pagi Teh, perkenalkan saya Kisi Karisma, izin bertanya bagaimana jika ada seseorang yang bekerja di bank yang menggunakan bunga untuk pinjamannya, tapi orang tersebut suka berbagi dan dia bekerja di bank tersebut karena susah mendapat lowongan kerja. Jadi terpaksa bekerja di tempat tersebut. Apakah Allah tetap tidak suka? Seperti itu Teh pertanyaannya. Yang ini ya. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh kalau mau langsung dijawab sama Teteh atau nanti sambil menunggu teman-teman mungkin yang lain ada yang sedang menyiapkan jawab pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya tadi cukup menarik ya. Ketika bekerja di bank konvensional, gimana gitu? Apakah Allah tetap tidak suka? Padahal dia tuh berbagi juga gitu ya, senang berbagi dan susah mendapat lowongan pekerjaan gitu ya. Tadi gitu kan kurang lebih ya pertanyaannya. Betul Teh. Nah, jadi, aduh Masya Allah ya. Jadi sebenarnya ketika ada seseorang yang bekerja di bank konvensional, artinya dia pasti mengurusi bunga gitu. Di mana bunga ini yang sangat Allah tidak sukai gitu, karena dengan bunga misalnya ada yang meminjam uang, terus misalnya ada yang berinteraksi gitu ya di bank konven.
Tapi ketika misalnya nih ya, orang itu udah tahu ada bunganya berapa persen. Nah, itu bisa jadi persenan bunga itu misalnya persenan bunga itu 50.000 gitu besarnya. Nah, 50.000 ini bisa jadi dia jangan sampai bagiin uangnya ini ke acara-acara sosial, misalnya untuk yatim piatu, untuk kegiatan sosial lainnya gitu, karena itu teh udah tersebut udah terdeteksi gitu, itu teh uang haram gitu. Sebaiknya bunga yang mungkin dia udah tahu persenannya itu dia alokasikan misalnya dengan membangun fasilitas gitu ya, jalan raya atau jembatan gitu. Nah, sebaiknya uang bunganya itu dialokasikan sebagai itu gitu. Jadi bisa dialokasikan uang bunga yang dia tahu. Oh iya benar gitu. Ternyata ketika bank konvensional ada bunganya dan mungkin dengan bunganya ini dia bisa alokasikan ke itu untuk membangun fasilitas umum gitu. Jangan sampai dipakai untuk acara sosial gitu karena apa ya? Dan mungkin dia bisa apa ya? Sebenarnya Allah tahu dia dalam kondisi tersulit karena susah mendapat lowongan pekerjaan. Tetapi mungkin dia bisa dikurangi apa ya? Kayak jangan dialokasikan ke yang bagi-bagi acara sosial gitu, tapi mungkin bunganya tadi bisa kita alokasikan untuk membangun jalan, membangun jembatan, dan fasilitas umum negara lainnya gitu. Semoga bisa terjawab ya. Baik, terima kasih Teh. Ini kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz izin bertanya, dalam mengelola uang kan dapat melakukan investasi. Jika kita investasi dengan cara trading atau menggunakan aplikasi yang trading seperti itu, apakah yang lainnya itu diperbolehkan dalam agama, Teh? Seperti yang kita ketahui kan sedang marak ya ketika kita nonton YouTube ada iklan trading gitu, Teh. Benar-benar sebenarnya sekarang gitu ya, sejak pandemi yang Teteh amati gitu, banyak banget aplikasi-aplikasi yang kita mungkin bisa dengan hanya klik, kita bisa join ke trading-trading dengan hanya klik, dengan hanya transfer, kita bisa join ke pasar modal mana gitu ya. Nah, sebenarnya itu sangat menarik gitu ya. Tapi dilihat lagi gitu, apakah ini benar-benar nggak ada yang mengandung unsur yang Allah tidak suka gitu, misalnya karena trading ini masuknya mungkin ke pasar modal ya, pasar modal kita bisa teliti dulu gitu, ini tuh apakah ada yang ini tuh halal atau enggak. Nah, itu bisa ngomong ke situ gitu. Dan kita bisa lihat dulu transaksinya, apakah kita setuju gitu bahwa nanti kita dapat sekian keuntungan gitu, karena dalam Islam kita ketika kita melakukan transaksi gitu ya antara dua pihak, Teteh misalnya sama Rizal ngelakuin transaksi, ketika misalnya Teteh setuju, Rizal setuju, itu udah sah gitu transaksi itu. Tapi ketika misalnya nanti ada kayak suatu kebingungan di tengah jalan, itu bisa ditanyakan gitu, misalnya kenapa tiba-tiba saya cuma dapat keuntungan sekian gitu. Jadi harus paham antara dua pihak itu apakah sama-sama menguntungkan atau salah satu pihaknya itu dirugikan. Nah, itu nggak boleh gitu ya dalam Islam. Harus akadnya harus jelas ketika di awal tuh, misalnya nanti di bulan sekian kamu dapat segini itu harus jelas gitu semuanya. Jangan sampai ada yang abu-abu, jangan sampai yang ditutupin, karena dalam Islam tuh akad dan perjanjian itu yang paling penting gitu. Itu semoga terjawab. Oke, Teh. Terima kasih jawabannya. Kepada teman-teman dipersilakan kalau ada yang mau menanyakan lagi terkait materi kita kali ini, mengelola keuangan sesuai syariat Islam. Barangkali ada yang mau sharing juga, sudah pernah punya usaha, udah pernah
bikin bisnis dan bagaimana mengelola keuangan itu sendiri dari teman-teman mungkin ada juga boleh, persilahkan. Nah, sebenarnya mau nambahin lagi dikit tentang riba gitu ya. Sebenarnya kenapa sih Teh Islam itu riba banget? Padahal kan mungkin ketika orang itu butuh uang berarti kan dia diuntungkan. Nah, sebenarnya dengan kita mengikuti riba, dengan kita memakai riba, kita itu sama aja dengan memerangi Allah. Karena riba itu apa nih ya? Karena riba itu gini. Misalnya teman-teman pinjam ke bank atau misalnya ke orang deh sama 1 juta. Nah, tapi kata si bank sama kata si orang yang punya uangnya itu harus balikinnya 1.500.000. Nah, 500.000-nya itu yang riba gitu. Ketika pinjamannya itu mengandung unsur tambahan gitu ya, nggak dibalikin sesuai nominal awalnya, itu riba gitu. Karena dengan kita riba ini, kalau dalam ayat Al-Quran gitu ya, di Al-Imran ayat 130, di An-Nisa 161, di Arum 319, dan banyak gitu ya, 7 ayat tentang riba, itu ketika kita melakukan riba, sama aja kita tuh seperti menzinahi ibu kita sendiri gitu. Nauzubillahi min zalik gitu ya. Bahkan Allah tuh sampai bilang kayak gitu dalam Al-Quran gitu. Makanya riba itu sangat-sangat dilarang gitu dalam Islam, tidak disukai oleh orang-orang muslim gitu. Maka dari itu mungkin kita bisa hijrah misalnya dengan menjadi nasabah di bank syariah, kecil-kecil gitu ya, sedikit-sedikit gitu langkahnya. Mungkin dengan sedekah dan berbagai langkah kecil lainnya, misalnya belum bisa hijrah besar-besaran nih Teh dalam mengelola keuangan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, Teh, ini ada yang bertanya lagi dari Linda. Selamat pagi, Teh. Izin bertanya mengenai hukum investasi emas secara online. Apakah diperbolehkan oleh Islam? Terima kasih. Nah, Masya Allah nih, sebenarnya emas ini tuh sangat menjanjikan gitu ya, karena emas ini pastinya selalu naik gitu harganya. Ketika sekarang, misalnya di 2 hari kemarin, emas harganya turun, tapi kita bisa menjual emas lagi di kemudian hari, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam Islam, lagi-lagi kita berbicara tentang Islam gitu ya, udah diatur juga nih tentang investasi emas. Jadi, kalau dalam Islam, ketika teman-teman membeli emas, misalnya mau emas itu logam murni, ya emas gitu ya, emas, misalnya dalam berbentuk dinar dirham dan sebagainya, itu harus yadan biyadin kalau dalam Arabnya tuh. Jadi, tangan dengan tangan harus misalnya ngasih uang, misalnya harga emas sekarang gitu ya, yang beratnya 0,1 gram, misalnya harganya 150.000. Nah, ketika ngasih uang 150.000, harus langsung sama barang emasnya gitu. Karena ketika online gitu ya, kebanyakan sekarang yang online, kayak kita ngasih uangnya, tapi nggak nerima emasnya. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi nggak langsung tangan dengan tangan, jadi kayak secara online, bahkan kita belum bisa megang emasnya gitu ya, karena sekarang tuh yang Teteh lihat di Tokopedia, terus misalnya di Shopee dan berbagai marketplace lainnya tuh, kayak emas-emas tuh udah dijual secara online gitu. Tapi terkadang kita nggak bisa megang emasnya, harus investasi berapa rupiah dulu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dihindari gitu, karena kenapa? Karena nilai emas ini selalu naik, bahkan selalu turun gitu. Ketika melakukan transaksi hari ini, bisa jadi transaksi esok hari itu berbeda gitu nominalnya. Nah, itu yang dihindari, kelebihan dan kekurangan gitu ya dalam Islam. Jadi Islam tuh sangat hati-hati gitu. Ketika hari ini, ya udah transaksi yang hari ini yang harganya 150.000. Nah, bisa jadi besok hari itu harganya udah turun 5.000 atau naik 5.000. Jadi harus pas, sesuai, ada uang, ada barang. Ketika investasi online, nah itu dilihat lagi gitu, alurnya, terus perjanjiannya seperti apa, kapan bisa kita megang emasnya langsung, kayak gitu. Jadi
diperhatikan lagi, jangan sampai kitanya pun dirugikan gitu. Kayak gitu mungkin terjawab ya. Ada lagi? Oh ya, sama-sama Linda. Ya teman-teman, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya nih Teh. Mungkin gini Teh pertanyaannya, saya mau bertanya mengenai kalau misalnya kita menggunakan marketplace seperti itu kan di Shopee atau di yang Tokopedia yang lain kan ada namanya Shopee Pay atau ada GoPay. Apakah di Islam itu diperbolehkan menggunakan itu Teh dalam sebagai pembayaran atau karena kita kan mendapat keuntungan gitu dari dengan adanya itu, misalnya dengan Shopee Pay kita tidak jadi ada ongkir, dengan GoPay mungkin jadi lebih murah harganya. Apakah itu memang diperbolehkan dalam Islam? Nah, sebenarnya itu mengandung pro kontra karena ini tuh kayak apa ya, fikih muamalah kontemporer gitu, karena zaman dulu kita belum ada kan kayak marketplace hari ini gitu. Baru hari ini gitu, milenial sekarang yang emang baru melek benar-benar tentang marketplace online, yang sampai misalnya di Grab juga ya, di Grab dengan promo kita cuma bayar sekian ribu gitu. Nah, itu sebenarnya gimana gitu ya akadnya gitu. Dalam Islamnya seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya itu bisa mengandung riba loh teman-teman. Itu tuh riba yang nggak kelihatan gitu, tidak tersirat. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya di OVO gitu ya, di GoPay, ya tadi gitu ya, di Shopee Pay juga, ketika kita mau belanja, pastinya kita harus top up dulu ya. Kita isi dulu saldo 10.000, 100.000 misalnya. Nah, dengan kita isi OVO, kita jadi kayak ya udah kita terfasilitasi gitu belanjanya. Dengan OVO kita bisa kayak apa ya, terpotong gitu. Jadi gini, kita isi 100.000 di OVO. Sebenarnya ini agak ribet sih alurnya. Kita isi 100.000 di OVO. Terus mau belanja barang yang harganya 50.000. Harusnya kan terkurang nih 50.000. Tapi karena ada promo-promo dan sebagainya, kita tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu ya, kayak menguntungkan jadi berkurang. Nah, sebenarnya tuh malah jadi sebenarnya tuh itu mengandung pinjaman yang menambah keuntungan gitu bagi kita. Jadi kayak 100.000 ini kadang malah jadi bertambah gitu karena kita pakai promo. Karena kita 100.000 ini tuh nggak dipakai hari itu juga, tapi bisa dipakai lain-lain hari kan. Jadi kayak mungkin namanya tuh sembako gitu ya, kayak sembako. Kita nggak bisa pakai, kita bisa pakai di lain hari kemudian, tapi kita nyimpen dulu, bahkan mungkin nambah, bahkan dengan nambah itu kita jadi mendapat keuntungan lainnya gitu, mendapatkan bonus-bonus lainnya gitu. Nah, sebenarnya ada yang bilang boleh-boleh aja karena udah sesuai, misalnya antara penjual sama pembeli ini sama gitu. Iya aja gitu, merasa untung. Tapi sebenarnya yang dirugi sebenarnya teh riba tuh nggak hanya di bank. Riba itu ya terjadi mungkin di marketplace. Nah, di GrabFood, misalnya di GrabFood itu kan banyak promo, kita membeli dapat misalnya 2 gitu. GrabFood juga kita tuh harus dalam Islam ya langsung bayar ke Gojek. Kenapa? Harusnya bayar kita ketika udah baru kita bayar upah atau ujroh gitu ya. Putus-putus ya, aduh maaf. Benar bisa ini hujan soalnya. Jadi apa ya, ketika kita melakukan transaksi dalam marketplace online, dalam suatu apapun yang itu berbentuk online, kita harus perhatikan apakah sesuai. Jadi sama gitu, kita membeli 5.000, uang kita ketika membeli 1.000, apakah sama
ketika ada pengurangan terus tiba kok uang kita jadi berlebih. Nah, jangan sampai. Jadi dilihat lagi akadnya, dilihat lagi transaksinya, juga apalagi tadi ya tentang emas dan sebagainya gitu. Apakah udah bisa langsung pegang barangnya atau kita seperti membeli dalam karung, kita nggak tahu isinya kayak gitu. Jadi harus diperhatikan lagi. Nah, semoga terjawab ya, Rizal. Oke, Teh. Terima kasih. Teman-teman, bagaimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Langsung bisa di kolom chat atau di open mic saja langsung Teh Rama. Kita ulas lagi nih mengenai keuangan sesuai syariat dalam Islam yang sehari-hari pasti kita berhubungan gitu karena mengenai keuangan ini. Jangan lupa juga tuh teman-teman untuk mengisi absensi nanti akan saya kirim di kolom chat ya. Oh, ini ada lagi Teh di Kinski nanya lagi. Maaf kalau keluar topik sedikit. Saya kan kuliah tentang pariwisata yang ada tentang perhotelan juga ya Teh. Nah, pernah ada orang yang bilang kalau kita kerja di hotel gitu uangnya nggak bagus karena dihasilin dari orang-orang yang melakukan hal negatif di sana. Itu benar nggak sih Teh? Karena kalau Kinski pribadi lebih percaya kalau niat kerja buat ngehidupin diri dan bukan untuk mendukung hal seperti itu ya jadi nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin sesuai tanggapan orangnya gitu ya. Oh gitu. Nah, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya ketika misalnya bekerja di hotel, tadi yang mungkin nanya gitu, apakah penghasilan yang kita dapatkan itu sesuai, yang negatif positifnya dipengaruhi oleh orang-orang yang melakukan hal negatif atau positif di hotel itu. Nah, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, maksudnya mungkin kita yang kerja, misal teman-teman yang nanti kerja di hotel, pernah tahu misalnya apa yang akan dilakukan orang-orang yang reservasi gitu ya, orang-orang yang ngesewa kamar, ngebooking kamar, nggak pernah tahu kan ya, masa harus nanya gitu mau ngapain di hotel, kan nggak mungkin gitu. Jadi pertanyaan ini bisa jadi apa ya, mungkin dengan melakukan pekerjaan ini teman-teman niatkan hanya karena Allah, minta tolong sama Allah, dijauhkan negatif, karena ketika teman-teman mendapatkan pekerjaan ini, bukan teman-teman yang minta, tapi Allah amanahkan satu pekerjaan ini buat teman-teman, bagaimana teman-teman menjadi orang yang baik, mungkin di tengah lingkungan yang kurang baik, ketika menjadi anak baik dengan lingkungan yang baik gitu. Jadi minta tolong sama Allah dijaga dari hal-hal negatif agar dijauhkan gitu dari hal-hal yang nggak baik gitu. Karena mungkin orang-orang banyak gitu ya menganggap bahwa hotel itu nggak baik gitu. Tapi yang hanya tahu, yang hanya bisa jaga teman-teman itu hanya Allah gitu. Hanya Allah yang bisa jaga teman-teman agar selalu yang Allah kai gitu. Jadi apa-apa yang teman-teman lakukan, misalnya di hotel itu, karena nggak pernah tahu, jadi minta tolong sama Allah terus. Mungkin itu pendapat Teteh. Paling nanti Rizal ya, tadi siapa aja yang nanya. Ya, siap.
Siap, Kinski, semangat. Untuk teman-teman, link absensinya sudah saya share ya. Enggak, yang kalau mau ada yang mau bertanya lagi masih dipersilakan kepada teman-teman. Mungkin penasaran mengenai materinya semakin menarik. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Izin menambahkan juga nih, Rizal. Sebenarnya Oke, dalam seperti sekarang gitu ya, semuanya yang serba praktis, semuanya yang ini mungkin bisa jadi itu kitanya sendiri sebagai kaum milenial harus apa ya, tadi mungkin akal gitu ya, memberi nutrisi akal juga. Kita harus bisa memperbanyak literasi, memperbanyak diskusi-diskusi kecil yang mungkin nanti kita pun sendiri bisa tahu gitu bahwa misalnya ini bisa dilakukan, ini nggak bisa dilakukan kayak gitu. Karena yang namanya sekarang gitu ya teman-teman udah menjadi mahasiswa yang kemarin masih menjadi siswa gitu ya di SMA atau SMK-nya, teman-teman karena udah udah mahasiswa harus bisa menjadi ya sumber literasi juga gitu. Bahkan mungkin nanti bakal mungkin ditanya-tanya ini gimana baiknya, ini gimana buruknya gitu. Karena memberi nutrisi akal, kita membaca, diskusi, tahu gitu. Ini yang karena yang terpikirkan gitu ya, semuanya serba praktis, serba milenial, itu bisa jadi berkurang gitu. Tensi perjanjian Islam yang jadi kan hanya dengan itu dengan memperbanyak dan diskusi-diskusi kecil itu bisa memperbanyak pengenal kita juga kayak gitu. Itu mungkin. Jadi dengan cara canggih kayak gini tuh sebenarnya masih khawatir gitu. Apakah ini emang benar-benar menguntungkan pekerjaan kita yang sebagai sekarang mahasiswa pandemi gitu ya, serba online, tapi bisa jadi sebagai apa ya, kerugian kita. Jangan sampai yang nggak Allah sukai kita masuk ke lingkupan yang nggak Allah sukai kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada yang masih bisa dilakukan dengan manual atau misalnya ya udahlah aku mah bayar sekian tetap aja sekian gitu, ya udah lakukan gitu. Tapi ketika mungkin ini teh baik-baik aja dilakukan online pembayarannya, ya udah lakukan kayak gitu. Karena dengan literasi membaca-baca jurnal dan mungkin literasi lainnya itu bisa membantu teman-teman itu. Oke, baik. Terima kasih Teh Rama. Kalau kita lihat
di waktunya kita udah sejam ya, nggak terasa membahas mengenai pengelola keuangan sesuai syariat Islam. Mungkin cukup dari Teh Rama segitu, apakah ada closing statement yang mau diberikan kepada kami? Cukup sih Rizal, mungkin nanti dibantu yang tadi bertanya sama yang nanti bikin resume gitu ya, nanti minta kontaknya. Oke, siap. Oke, kalau begitu alhamdulillah kali ini kita telah melangsungkan kajian tematik yang kedua dengan tema mengelola keuangan sesuai syariat Islam. Jika boleh saya mengambil kesimpulan, ya pada dasarnya sudah dari zaman dahulu gitu, atau artinya sistem mengenai aturan-aturan itu udah ada dalam Al-Qur'an lengkap, seperti di Quran surat Mumtanah ayat 4 gitu, yang Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab sebagai pengusaha perut yang sukses, saudagar pakaian kaya raya, dan kita lihat fungsi asli dari uang itu sendiri gitu ya, sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Dan kita lihat kembali kepada kebutuhan manusia itu sendiri. Yang pertama kita harus penuhi agama dan jiwa, kemudian akal, keturunan, serta harta. Selanjutnya mungkin perencanaan keuangan syariah yang namanya maqasid syariah atau keseluruhan al-falah untuk mencapai kemenangan. Ya, harta kekayaan ini harus sekolah sebagai sesuatu yang amanah karena kita diberi oleh amanah, diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perencanaan keuangan syariah yang bisa kita gunakan itu dengan membersihkan harta seperti zakat, infak, sedekah, kemudian membelanjakan dengan yang kita butuhkan bukan sesuai dengan keinginan, dan bisa menabung untuk investasi masa depan, mau itu akhirat maupun di duniawi, yes. Dan punya financial planner. Oke, kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada Teh Rahma, terima kasih banyak. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Teh Rahma menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih atas vouchernya mungkin ya nanti untuk diberikan kepada teman-teman untuk sekolah bisnis. Nanti saya akan kabarin informasi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Siap-siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh teman-teman kita on cam dulu, kita foto bareng dulu sama-sama. Ya, yang belum on cam ditunggu dulu. Udah siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Teh Rahma sudah memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Terima kasih Teh. Syukron Teh.